Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Aris Darmawan, dan di video kali ini saya akan menjelaskan hasil project akhir saya, yaitu Quran Recommendation, yaitu sistem rekomendasi berbasis content base tentang rekomendasi dari tafsiran ayat Al-Quran. Oke, yang pertama di sini untuk datasetnya, dikarenakan sebelumnya dataset yang saya dapatkan dari Kaggle itu jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah baris yang saya scraping dari tafsiran per ayat. Jadi di sini saya buat datasetnya secara manual dari scraping dari website quran.nu.co.id kalau nggak salah. Yang pertama di sini kita import library yang diperlukan. Kemudian kita tentukan untuk website yang akan kita scraping. Nah, di sini websitenya dari quran.nu.or.id. Kemudian di sini kita pakai Beautiful Soup untuk mendapatkan ekstraksi dari elemen-elemen yang ada di HTML-nya. Kemudian di sini saya mencari untuk nama dari masing-masing surat. Di sini untuk nama suratnya terdapat di tag H4 dengan kelas ini. Nah, kemudian di sini saya looping untuk mendapatkan nama suratnya. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel bernama nama. Kemudian saya melakukan scraping lagi ini untuk mendapatkan jumlah ayat dari masing-masing surat. Nah, di sini karena di websitenya itu tulisannya bla 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 ayat, jumlah ayat gitu. Jadi di sini dibutuhkan regex. Jadi yang disimpan hanya angkanya saja. Nah, di sini untuk ayat ada di tag P dengan kelas ini. Nah, kemudian ini saya looping, kemudian hasil dari jumlah ayatnya saya masukkan ke dalam variabel ayat. Nah, kemudian ini hasilnya dari masing-masing list ayat. Total ada 114 ayat. Kemudian untuk list nama juga ada total 114 nama. Nah, ini untuk isinya, isi dari nama surat dan jumlah ayatnya. Nah, kemudian di sini untuk scraping untuk fitur-fitur pada datasetnya, di sini saya looping berdasarkan nama suratnya, kemudian looping sebanyak total ayat yang ada dalam surat tersebut. Nah, kemudian untuk isinya, karena itu ada di ke semua fitur ini ada di tag div, kemudian untuk kelasnya container ini, kemudian di dalamnya kita looping lagi untuk mendapatkan beberapa fitur ini. Untuk yang pertama ini ada teks dalam bahasa Arabnya, kemudian yang kedua saya ambil untuk teks Arab Latinnya, kemudian yang ketiga di sini arti dari ayat tersebut, kemudian ada tafsiran yang pertama dan tafsiran yang kedua. Nah, untuk semua ini terdapat di tag P. Jadi dalam satu div ini ada beberapa tag P. Nah, beberapa tag P tersebut isinya adalah ini. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam dictionary. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dari dictionary yang sudah diisikan fitur-fitur tadi, kemudian dijadikan data frame, kemudian disimpan data frame tersebut. Nah, di sini karena saya lupa dan ini prosesnya cukup lama, jadi saya tambah lagi untuk scraping. Ini kurang lebih sama. Ini scraping untuk nama surat. Dan ini urutan suratnya dari 1 sampai 114. Kemudian ini ayatnya, ayat ke-1, ayat ke-2, ayat ke-3 dan seterusnya. Nah, perbedaannya itu ada di sininya. Jadi sebelumnya itu di tag P, kalau yang ini dia untuk
item-item ini ada di tag div. Kemudian kelasnya ini. Kalau yang tadi kan dia ada di tag p. Nah, seperti itu. Kemudian ini seperti biasa dimasukkan ke data frame lagi. Kemudian nah, ini karena sebelumnya permasalahannya barisnya berbeda, jadi saya scraping dari awal sehingga totalnya itu barisnya sama. Nah, kemudian disimpan ke CSV lagi. Kemudian untuk pembuatan algoritmanya di sini yang pertama seperti biasa import library-nya, kemudian kita read dari datasetnya. Ini di sini ada 2. Nah, ini dataset dari surat yang isinya seperti tadi. Kemudian digabungkan antara dataset pertama dan kedua sehingga totalnya seperti ini. Ada 8 fitur. Kemudian di sini saya membuat fitur baru atau kolom baru yang isinya gabungan dari arti surat, tafsiran pertama dan tafsiran kedua. Nah, setelah itu di sini saya juga membuat fitur baru atau kolom baru yang isinya untuk detail tentang suratnya itu. Jadi surat pertama Al-Fatihah ayat pertama, surat pertama Al-Fatihah ayat kedua. Jadi ini per ayat untuk detailnya. Dan di sini sebelumnya karena untuk kolom pertama dan kolom ketiga ini tipenya bukan string, jadi tidak bisa digabungkan, harus diubah dulu ke string dulu. Jadi bisa digabungkan. Kemudian setelah itu membuat data frame baru yang isinya yang penting-penting saja. Seperti di sini ada info tentang suratnya udah lengkap. Kemudian ini bahasa Arabnya, kemudian ini Arab Latinnya, dan isinya. Isi ini gabungan antara arti tafsir 1 dan tafsir 2 per ayat. Kemudian di sini import NLTK, di sini untuk tokenize. Kemudian di download juga. Kemudian dilakukan tokenisasi di sini untuk setiap isinya di sini dilakukan tokenisasi. Jadi kalau isi dilakukan tokenisasi, kemudian hasil tokenisasi tersebut masuk ke dalam kolom token atau fitur token dengan pemisah yaitu koma. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, hasil dari tokenisasinya. Kemudian dilakukan perhitungan TF-IDF dalam pada kolom token. Nah, kemudian di sini mengetahui untuk nilai TF-IDF-nya dari setiap masing-masing kata dari setiap dokumennya. Kemudian di sini untuk menghitung quotient similarity-nya dari TF-IDF yang sudah dihitung tadi. Kemudian di sini mencari hubungan antar dokumennya. Nah, kemudian di sini cari quotient similarity lagi. Nah, di sini ini function untuk membuat rekomendasinya berdasarkan dari kata kunci dan quotient similarity. Di sini untuk K-nya sama dengan 5, jadi outputnya nanti 5 saja. Kemudian di sini untuk testingnya, untuk keywordnya di sini saya coba sabar, kemudian gunakan quotient similarity. Dan untuk def yang data frame yang dihasilkan nanti berupa ada surat, kolom ketiga yaitu bahasa Arabnya, kolom keempat yaitu bahasa Arab Latin, dan di sini untuk K-nya 10. Kemudian ini hasilnya ada 10 dokumen. Nah, ini yang berkaitan dengan kata sabar tadi. Kemudian kita download modelnya dalam format pickle. Kemudian untuk Flask-nya di sini seperti biasa import library, kemudian di load dulu modelnya, kemudian di sini ada membaca data frame-nya. Kemudian di sini membuat seperti tadi kolom baru. Kemudian ini untuk ke halaman utamanya saat pertama kali.
Kemudian itu untuk mendapatkan method postnya, di sini kita ambil dari form, kemudian hasil dari inputannya dijadikan sebagai query atau keyword, sorry. Nah, nanti query tersebut dijadikan keyword. Nah, kemudian dicari rekomendasinya. Di sini ada fungsi untuk mencari rekomendasinya. Dan yang dihasilkan yaitu 10 dengan kolom yang akan ditampilkan yaitu surat, ayat, bacaan, dan isi. Kemudian untuk hasilnya, nah kurang lebih seperti ini. Sebentar. Oh, belum saya activate. Di sini pastikan di sini udah pakai environment yang khusus yang sudah menginstal dari library-nya. Kemudian kita activate. Salah. Oh, ke foldernya dulu. Kemudian Python. Nah, ini untuk webnya. Nah, untuk UI-nya ini kurang lebih seperti ini. CSS-nya hanya sederhana saja. Semisal ini masukkan kata kunci cinta, cari. Nah, ini outputnya kurang lebih seperti ini. Ada surat, ada ayat dan bacaan, serta ada isi. Isi ini gabungan antara arti dan tafsiran pertama dan kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada 10 dokumen yang akan tampil. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan saya yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.